Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi pembelajaran. Dalam pengembangan strategi pembelajaran terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam penjelasan kali ini. Yang pertama, hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu berasal dari kata strategi. Yang strategi di sini itu berasal dari bahasa Latin yaitu strategia yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, strategi ini berkaitan dengan pendekatan dalam penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran itu adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Secara efektif dan efisien terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Itu ada pengorganisasian siswa. Pengorganisasian siswa di sini yaitu suatu sistem interaksi antara guru dengan murid yang ditujukan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat minat dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberi arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada komponen strategi pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran menurut Suparman itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Dan yang keempat, waktu yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Selain itu, menurut Miyarso, komponen atau unsur yang lazim terdapat dalam strategi pembelajaran antara lain yaitu tujuan pembelajaran, teknik pengorganisasian kegiatan pembelajaran, peristiwa pembelajaran, urutan belajar, penilaian, tempat, latar, dan waktu. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Sistem pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menyelesaikan masalah atau jawabannya yang dipertanyakan. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran yang merupakan salah satu strategi dalam implementasinya yang mengarah pada peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka menguasai materi yang pada awalnya disajikan oleh pendidik. Selanjutnya, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran efektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mendukung konflik atau situasi yang problematis. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu ada strategi pembelajaran aktif. Selanjutnya, strategi pembelajaran kuantum. Strategi pembelajaran kuantum yaitu merupakan sebuah program percepatan pembelajaran yang ditawarkan Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana strategi pembelajaran di sini berbasis masalah di sini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problem secara ilmiah.
Metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini yaitu cara menyajikan materi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Di sini, pada metode pembelajaran terdapat beberapa metode yang bisa digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada metode diskusi, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode pemberian tugas, yang keempat simulasi, yang kelima metode demonstrasi, dan keenam metode eksperimen. Selanjutnya, media pembelajaran di sini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Dan dengan media pembelajaran di sini, proses pembelajaran akan lebih aktif lagi dan anak-anak akan lebih semangat lagi. Selanjutnya, interaksi pembelajaran. Interaksi pembelajaran menurut Sutomo yaitu hubungan timbal balik antar guru dan murid yang harus menunjukkan adanya hubungan yang bersifat edukatif atau mendidik. Di sini dalam interaksi pembelajaran terdapat 3 pola. Yang pertama, pola pembelajaran berpusat pada isi. Yang ketiga, pola pembelajaran berpusat pada guru, dan pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, yaitu yang kedua, yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini yaitu tahap penjajakan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman materi yang disampaikan melalui media. Untuk itu, perlu disediakan tes yang harus dikerjakan peserta didik sebagai umpan balik. Jika ternyata tujuan belum tercapai, maka perlu dilakukan pengujian ulang. Lalu, waktu penjadwalan. Waktu penjadwalan ini, seorang peserta didik dalam penggunaan alokasi waktu harus mengetahui waktu konsentrasi peserta didik. Lalu pendidik harus tahu alokasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembelajaran dan waktu yang digunakan guru dalam menyampaikan informasi pembelajaran sehingga proses pembelajaran sesuai dengan target yang ingin dicapai. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.